Mohon izin Pak Wapres, saya Ayu dari Warta Ekonomi. Terkait Kepala Bappenas mengatakan ada 10 target RPJMN pemerintah yang tidak bisa dicapai tahun 2024, salah satunya stunting Pak. Menurut Kemenkes, prevalensi stunting tahun 2022 mencapai 21,6. Padahal target pemerintah tahun depan 14% Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Menurut rapat koordinasi terakhir yang saya pimpin, bahwa insya Allah stunting tercapai. Karena apa? Karena diperkirakan penurunannya di tahun 2003 ini mencapai 3,8%, di 2004 juga 3,8%. Artinya 7,6%. Jadi 21,6% dikurangi 7,6% itu berapa? 14%. Nah, memang di 2022 itu pencapaian hanya 2,8. Itu karena Perpresnya baru keluar dan belum terkonsolidasi. Itu dari laporan yang saya terima. Oleh karena itu untuk 2023 tidak lagi 2,8 tapi 3,8. Karena lebih kompak ya Pak. Sehingga menurut perkiraan dari hasil itu juga bisa dilihat dari penurunan yang cukup tinggi di beberapa daerah. Sampai ada yang 10%. Di Kepulauan Riau, Termasuk di Kepulauan Riau ya. itu 15, berapa? 2%. Untuk 2022. Penurunan di 2022 itu 2,2%. Jadi kalau 22% saja di 2003 berarti sudah melampaui 14%. Ya kan begitu? Sudah 13, sekian. Belum lagi di 2024. Nah, ada daerah yang justru di bawah 14%. Tapi mungkin ada daerah-daerah yang masih di atas. Tetapi secara nasional diyakini bisa mencapai 14%. Kira-kira gitu. Mungkin Pak Gubernur mau memberikan sedikit elaborasi terkait dengan ini. Terkait dengan yang Ya, di terima kasih wilayahnya. untuk stunting. Kita di tahun yang lalu 2021-2022 sempat berhasil menurunkan 2,2% dari 17% lebih sehingga kita tinggal 15,2%. Dan langkah yang kita lakukan pertama, saya kira hampir semua provinsi juga sudah melakukan. Kita sampai mengidentifikasi spot per spot, rumah per rumah supaya intervensinya mudah. Dan kita sudah menyiapkan program-program intervensi itu bekerja sama dengan semua stakeholder seperti PKK, kemudian kecamatan, kabupaten kota, kelurahan dan desa. Kita yakin kalau kita bisa mengejar target 3% nanti menurunkannya tahun ini, maka kita bisa berada di angka 13%. Untuk saat ini kita berada di urutan keempat terendah dari 38 provinsi. Maka setelah instruksi Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, maka saya kira semua kabupaten kota provinsi akan melakukan itu secara masif. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita capai. Oke, saya kira cukup jelas ya yang persoalan ini. Kita beranjak pada soal yang lain. Siapa yang mau tanya? Jelaskan. Assalamualaikum Pak Wapres, izin saya Bobi Pak dari Medcom. Izin bertanya Pak terkait dengan temuan Badan Perlindungan PMI atau TKI Pak. Ini Pak mencatat bahwa setiap harinya ada 2 jenazah TKI atau PMI yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia karena mereka dianiaya atau dicederai oleh dari orang negeri Pak. Nah ini dari Indonesia bagaimana Pak mengenai permasalahan ini, TPO ini Pak? Terima kasih. Ya, sekarang ini kan yang kita cegah adanya itu PMI yang ilegal melalui perdagangan orang. Karena itu Menko Polhukam dan seluruh jajaran termasuk kepolisian itu melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan jangan sampai terjadi ya sehingga tidak terjadi korban itu. Itu di satu sisi untuk pencegahan PMI ilegalnya. Tetapi di sisi lain memang kita sudah harus mengarahkan
daerah-daerah potensial yang terjadinya PMI ilegal itu daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya. Oleh karena ini harus menjadi perhatian. Salah satunya termasuk selain di Jawa juga di NTT. Nah ini akan kita coba untuk penurunan kemiskinannya itu kita prioritaskan. Barangkali itu. Iya, oke. Koordinasi dengan negara-negara penyumbang TKI ini. Ya itu pastilah kita adakan semacam juga perjanjian-perjanjian untuk tidak menerima ya yang ilegal ini. Karena itu yang harus dicegah. Kalau yang legal kan bisa diawasi. Nah biasanya korban-korban itu yang ilegal. Maka itu di samping kita mencegah dari luar, tapi kita dari dalam sendiri. Ya perdagangan orang ini kita ketatkan di seluruh provinsi. Ya. Saya kira. Iya. Iya. Oke, masih ada? Masih Bapak. Ya. Assalamualaikum Bapak. Izin saya Zamaksyari dari Kumparan. Izin Bapak, tadi kan Bapak juga sudah sempat meresmikan KDEKS ya Pak. Dan sampai saat ini kan Bapak sudah meresmikan beberapa KDEKS di provinsi. Sejauh ini sebenarnya seberapa berdampak KDEKS ini bagi sektor keuangan ekonomi syariah di Indonesia ya Bapak? Terima kasih. Ya, saya kira pertama itu ranking kita di internasional terus menaik. Terakhir wisata kita itu ranking pertama. Wisata religi seperti tadi saya katakan itu sudah di pertama dan kita akan nyusul juga yang lain-lain. Kemudian di dalam negeri ya kita sendiri memang terus memacu dan kemarin kita adakan oleh KNEKS award tentang Adinata Award ya. Adinata Syariah ya itu untuk memberikan ya kepada masing-masing daerah dan ternyata dari 10 kategori itu sudah mulai banyak di daerah yang mulai berkembang ya selain kawasan industri halal kemudian juga kan Riau juga kan dapat itu ya Kepri juga dapat kemudian juga soal kawasan halal, sehat, kemudian juga industri keuangan, kemudian juga sosial syariah, itu 10 kategori, itu ternyata antara daerah itu saling berlomba untuk memperoleh penghargaan itu. Jadi penghargaan Adinata Syariah ini juga sebagai satu momen untuk kita mengukur. Ya, ternyata sudah kita lihat adanya kemajuan-kemajuan itu. Saya kira itu ya. Ya, Oke. Selamat sore Pak Wapres, saya Eno dari Radio Republik Indonesia. Pak, Menhan Prabowo mengajukan ataupun memberikan proposal perdamaian untuk Ukraina dan Rusia, namun ditolak oleh Ukraina tapi diterima oleh Rusia. Ada tanggapan terkait hal tersebut Pak? Terima kasih. Saya kira untuk menanggapi itu mungkin sebaiknya itu Presiden sendiri. Bapak Presiden ya, saya serahkan kepada beliau untuk seperti apa. Presiden sudah pernah ke Ukraina dan ke Rusia kan? Ya, Presiden sudah ke Ukraina dan Rusia dan Presiden katanya mengundang Pak Prabowo untuk menyampaikan penjelasannya. Jadi nanti biar Presiden yang mendengar dari Pak Prabowo, kemudian Presiden nanti akan memberikan keterangannya. Saya kira itu. Makasih ya semuanya ya.